Moskow pada malam tahun baru selalu terasa seperti kota yang terlalu kaya untuk tidur. Lampu-lampu neon di Menara Federation berkilauan seperti berlian yang jatuh dari langit, dan salju turun perlahan menutupi segala dosa di bawahnya. Di lantai 63 penthouse Volkova, suasana berbeda. Bau minyak wangi mahal bercampur dengan asap rokok Kuba. Pelayan berlarian membawa nampan perak penuh kaviar dan champagne Dom Perignon. Musik klasik mengalir pelan dari speaker tersembunyi di dinding marmer Italia. Arga berdiri di sudut koridor belakang memegang sapu listrik kecil. Seragam abu-abu tua yang sudah usang di bagian siku membuatnya tampak seperti bayangan di tengah kemewahan. Dia berusia 24 tahun, asli Semarang, datang ke Rusia 2 tahun lalu dengan visa kerja. Sementara hanya ingin kirim uang ke ibunya yang sakit di kampung. Tapi Moskow punya cara sendiri untuk menelan orang-orang kecil seperti dia. Malam itu, Arga sedang membersihkan lantai koridor lantai 62. Tugasnya selesai jam 11 malam, tapi ada sisa noda anggur merah di dekat lift pribadi. Dia menggosok keras-keras, keringat menetes di dahi, meski suhu di dalam ruangan hanya 22 derajat. Di luar jendela kaca anti peluru, kembang api mulai meledak di langit merah. Orang-orang kaya di bawah sana merayakan, sementara Arga hanya ingin cepat pulang ke kamar sempitnya di pinggiran Moskwa. Tiba-tiba alarm berbunyi, bukan alarm biasa. Ini suara keras menusuk telinga seperti jeritan logam. Lampu darurat merah menyala di seluruh koridor. Arga langsung berdiri, sapunya jatuh bergoyang. Dari ujung koridor, seorang pelayan wanita berlari sambil menangis. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan. "Api! Api di lantai atas!" teriaknya dalam bahasa Rusia yang terbata-bata. Arga tidak langsung mengerti, bahasa Rusianya masih pas-pasan, tapi dia melihat asap hitam mulai merayap dari ventilasi atas. Bau plastik terbakar menyengat hidung. Dia berlari ke arah tangga darurat. Di sana sudah ada 3 satpam berbadan besar, muka mereka tegang. Salah satu dari mereka berteriak ke walkie-talkie meminta bantuan pemadam kebakaran. Arga mencoba mendekat, tapi satpam mendorongnya mundur. "Kembali ke bawah, ini bukan urusanmu." Dia tidak mundur, matanya tertuju ke pintu lift pribadi yang mengarah ke lantai 63. Pintu itu tertutup rapat, tapi dari celah bawahnya asap hitam keluar semakin tebal. Arga tahu siapa yang ada di atas sana. Natasha Volkova, putri tunggal Vladimir Volkova, pemilik penthouse ini. Dia pernah melihatnya sekali, dari kejauhan saat membersihkan jendela. Wanita cantik berambut pirang es selalu memakai gaun mahal berjalan seperti ratu di istananya sendiri. Arga tidak berpikir panjang. Dia berlari ke ruang alat kebersihan di ujung koridor. Di sana ada selang air kecil untuk membersihkan lantai. Dia menarik selang itu sekuat tenaga lalu membuka keran utama. Air menyembur deras. Dia juga mengambil handuk besar dari tumpukan cucian, membasahinya, lalu membungkusnya di kepala dan leher. Satpam masih berteriak, tapi Arga sudah berlari ke lift. Pintu lift tertutup, tapi panel kontrol masih menyala. Dia menekan tombol lantai 63. Lift bergerak pelan, terlalu pelan. Di dalam, suhu mulai naik. Dinding lift panas saat disentuh. Arga menahan napas. Handuk basah di kepalanya mulai mengering. Lift berhenti, pintu terbuka perlahan. Apa yang ada di depannya seperti neraka dunia nyata. Koridor lantai 63 sudah penuh asap hitam. Api menjalar di dinding kayu mahal, melahap lukisan minyak karya seniman terkenal. Langit-langit mulai runtuh di beberapa bagian. Percikan api berterbangan seperti kunang-kunang merah.
Arga melangkah keluar, kakinya terasa berat, setiap napas terasa seperti menghirup bara. Dia menarik selang air di belakangnya, menyemprotkan air ke arah api yang menghalangi jalan. Api sempat surut, tapi lalu menyala lagi lebih besar. Gas dari pemanas ruangan mungkin bocor. Dia tahu waktunya sedikit. Kamar Natasha ada di ujung koridor. Pintu kayu jati tebal ukiran emas sekarang sudah mulai hangus. Arga menendang pintu itu sekuat tenaga. Kuncinya elektronik, tapi listrik mati. Dia menendang lagi, sampai engselnya lepas. Pintu terbuka dengan bunyi keras. Di dalam, kamar tidur Natasha seperti kapal yang tenggelam. Kasur king size dari sutra Italia sudah terbakar di bagian kepala. Lemari pakaian terbuka, gaun-gaun desainer jatuh ke lantai, beberapa sudah menyala. Di tengah kasur, Natasha terbaring pingsan. Gaun tidurnya putih sekarang sudah kotor bekas asap. Wajahnya pucat, bibirnya biru, napasnya lemah, hampir tidak terlihat. Arga berlari mendekat. Api sudah menjalar ke tirai jendela, menyala tinggi sampai langit-langit. Dia menyemprotkan sisa air dari selang ke arah Natasha, berharap membangunkannya. Tidak ada respons. Dia membungkus tubuh Natasha dengan selimut tebal yang masih utuh, lalu mengangkatnya. Tubuh wanita itu ringan, tapi panas ruangan membuat Arga hampir pingsan. Dia melihat ke arah balkon. Pintu kaca balkon pecah karena panas. Di luar, angin dingin Moskow bertiup kencang. Di bawah, truk pemadam kebakaran mulai berdatangan. Lampu biru merah berkedip di kegelapan. Tapi, tangga mereka belum cukup tinggi. Lantai 63 terlalu tinggi. Arga tidak punya pilihan. Dia melihat tangga darurat luar yang menempel di dinding bangunan. Tangga itu sempit, berkarat di beberapa bagian, tapi masih utuh. Dia menggendong Natasha di punggung, mengikat selimut di badannya sendiri agar tidak jatuh. Lalu dia melangkah ke balkon. Angin langsung menerpa wajahnya seperti tamparan. Suhu di luar minus 30 derajat. Kontras dengan panas api di dalam membuat kulitnya terasa seperti direbus selalu dibekukan. Arga memegang pegangan tangga dengan satu tangan, tangan lainnya memegang tubuh Natasha. Dia mulai turun, satu anak tangga demi satu. Api mengejar dari dalam. Ledakan kecil terdengar saat tabung gas di dapur meledak. Percikan api menyambar punggung Arga. Baju seragamnya mulai terbakar di bagian bahu. Dia menggigit bibir, menahan sakit. Setiap langkah terasa seperti abad. Kakinya gemetar, tapi dia terus turun. Di lantai 61, tangga mulai bergoyang. Baut-baut tua mulai lepas karena panas. Arga mempercepat. Dia hampir tergelincir saat anak tangga ketiga dari bawah lantai 61 patah. Kakinya menginjak udara kosong, tubuhnya hampir jatuh. Tapi dia berhasil memegang pegangan dengan kuat. Jantungnya berdegup kencang. Keringat bercampur darah menetes dari luka bakar di lengannya. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, kakinya menginjak tanah. Bukan tanah biasa, tapi atap mobil pemadam kebakaran yang sudah diparkir di bawah. Petugas pemadam kebakaran berteriak dalam bahasa Rusia, tangan mereka mengulur. Arga menurunkan tubuh Natasha perlahan. Wanita itu masih pingsan, tapi nafasnya mulai teratur. Saat petugas membawa Natasha ke ambulans, Arga duduk di pinggir trotoar. Salju turun di wajahnya, mendinginkan luka bakar. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang mulai surut. Dia menatap penthouse yang masih terbakar di atas sana. Api menyala terang, menerangi langit Moskow seperti obor raksasa. Seorang petugas pemadam mendekat, menepuk pundaknya. "Ty spasyeyo, ty geroi." Kau selamatkan dia, kau pahlawan. Arga hanya mengangguk lemah.
Dia tidak merasa seperti pahlawan, dia hanya merasa lelah dan dingin. Tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang baru menyala, sesuatu yang lebih panas dari api yang baru saja dia lawan. Di ambulans, Natasha mulai sadar. Matanya terbuka perlahan. Yang pertama dia lihat adalah wajah Arga, penuh luka bakar dan kotoran asap, tapi mata coklatnya penuh kehangatan. Wanita itu mencoba berbicara, tapi tenggorokannya kering. Hanya ada satu kata yang keluar dari bibirnya, pelan sekali. Spasibo. Arga tersenyum kecil. Di tengah kekacauan malam tahun baru Moskow, di antara sirene dan api dan salju, sesuatu telah berubah. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Ambulans melaju kencang meninggalkan Menara Federation. Lampu biru merah berkedip di kaca spion, memantul di salju yang masih turun deras. Di dalam, Natasha terbaring di tanduh. Selimut tebal menutupi tubuhnya sampai dagu. Napasnya sudah teratur, tapi wajahnya masih pucat seperti kertas. Petugas medis memasang infus di lengannya, memeriksa tekanan darah. Arga duduk di bangku kecil sebelahnya, badannya masih gemetar. Luka bakar di pundak dan lengannya mulai terasa nyeri, tapi dia tidak peduli. Matanya terus tertuju pada Natasha. Di luar, Moskow berubah jadi lautan lampu darurat. Truk pemadam kebakaran berjejer di depan menara, selang air menyembur ke lantai atas. Api masih menyala di lantai 63, tapi sudah mulai terkendali. Asap hitam naik ke langit, bercampur kembang api sisa perayaan tahun baru. Orang-orang di trotoar mengambil video dengan ponsel, beberapa berteriak kagum saat melihat ambulans keluar dari gerbang VIP. Arga tidak tahu harus kemana. Seragamnya hangus di beberapa bagian, sepatunya bolong karena terkena bara. Petugas medis menawarkan selimut, tapi dia menolak. Dia hanya ingin memastikan Natasha baik-baik saja. Di dalam kepalanya, gambar kamar tidur yang terbakar masih berputar, kasur sutra yang menyala, gaun-gaun yang meleleh, dan wajah Natasha yang hampir hilang selamanya. Ambulans berhenti di rumah sakit swasta elit di Rubliovka, daerah miliarder di pinggiran Moskow. Bangunannya seperti hotel bintang 7, bukan rumah sakit. Pintu otomatis terbuka, perawat berlarian dengan seragam putih bersih. Natasha langsung dibawa ke ruang ICU pribadi. Arga mencoba ikut, tapi satpam menghentikannya di pintu. "Kau bukan keluarga," kata satpam itu dengan nada dingin. Arga hanya berdiri di sana, tangannya mengepal. Dia bukan siapa-siapa, hanya tukang sapu. Tapi dia yang menarik Natasha dari api. Dia yang mempertaruhkan nyawa. Satpam akhirnya mengalah saat dokter kepala datang, mengenali wajah Arga dari laporan pemadam kebakaran. Mereka membiarkan dia masuk, tapi hanya sampai ruang tunggu. Ruang tunggu itu mewah. Sofa kulit, karpet tebal, TV layar datar menayangkan berita. Gambar penthouse yang terbakar jadi headline utama. Presenter berbicara cepat dalam bahasa Rusia, menunjukkan rekaman drone. Arga duduk di sudut, badannya masih bau asap. Perawat membawa salep untuk lukanya, membalut pundaknya dengan perban putih. Rasa nyeri mulai reda, diganti rasa lelah yang menjalar ke tulang. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Arga tidak bergerak dari kursinya. Dia menatap pintu kaca yang mengarah ke koridor ICU. Beberapa kali perawat keluar masuk, tapi tidak ada yang memberi kabar. Akhirnya, pintu terbuka lebar. Vladimir Volkova masuk dengan langkah tegas. Pria itu berusia 50-an, tinggi, berjas hitam mahal. Rambutnya abu-abu, matanya tajam seperti elang. Di belakangnya, 2 bodyguard berbadan besar mengawal.
Vladimir langsung menuju dokter yang berdiri di samping. Mereka berbicara pelan, tapi Arga bisa mendengar kata-kata seperti stabil dan keracunan asap ringan. Vladimir mengangguk, lalu matanya menyapu ruangan. Tatapannya berhenti di Arga. Pria muda itu berdiri secara refleks meski kakinya terasa lelet. Vladimir mendekat, tubuhnya lebih tinggi dari Arga, auranya menekan. Dia menatap dari atas ke bawah, memperhatikan seragam hangus, perban di lengan, wajah penuh jelaga. Lalu dia mengulurkan tangan. Arga ragu sejenak, lalu menjabatnya. Tangan Vladimir dingin tapi kuat. Dokter menjelaskan singkat, Natasha sudah sadar tapi masih lemah. Dia akan dirawat semalam untuk observasi. Vladimir mengangguk lagi, lalu menatap Arga lebih lama. Ada sesuatu di matanya, campuran antara rasa ingin tahu dan penghargaan. Tapi dia tidak bicara apa-apa, hanya mengangguk kecil, lalu masuk ke ruang ICU. Arga kembali duduk. Dia tidak tahu harus bagaimana. Mungkin ini saatnya pulang. Kamar sempitnya di pinggiran Moskow menunggu, kasur tipis dan kompor gas kecil. Tapi kakinya tidak mau bergerak. Dia tetap di sana, menatap pintu kaca. Pukul 3 pagi, pintu terbuka lagi. Kali ini Natasha yang keluar, didorong kursi roda oleh perawat. Wajahnya masih pucat, tapi matanya sudah terbuka lebar. Rambut pirangnya diikat ponytail sederhana, gaun pasien putih longgar di tubuhnya. Dia melihat Arga langsung, mata birunya seperti es yang mencair. Perawat mendorong kursi roda mendekat. Natasha mengulurkan tangan. Jari-jarinya dingin saat menyentuh lengan Arga yang terbalut perban. Arga merasakan getar kecil di dadanya. Wanita ini yang biasanya hanya dia lihat dari kejauhan, sekarang ada di depannya. Nyata, hidup. Natasha menatap luka bakar di pundak Arga, lalu ke wajahnya. Ada air di sudut matanya, tapi dia tidak menangis, hanya menatap lama. Perawat mundur memberi mereka ruang. Vladimir berdiri di kejauhan, mengawasi dari balik kaca. Setelah beberapa menit, perawat kembali mendorong Natasha ke dalam. Tapi sebelum pintu tertutup, Natasha menoleh sekali lagi. Bibirnya bergerak pelan, membentuk satu kata yang Arga mengerti, meski tanpa suara. Terima kasih. Arga akhirnya keluar dari rumah sakit pukul 5 pagi. Langit Moskow mulai terang, warna abu-abu. Salju masih turun, menutupi jejak kaki di trotoar. Dia naik metro ke arah selatan, tubuhnya terasa seperti kapas. Di stasiun tujuan, dia berjalan kaki 10 menit ke apartemen kecilnya. Kamar itu dingin, pemanas mati karena tagihan belum dibayar. Dia langsung mandi air dingin, membersihkan jelaga dari kulitnya. Luka bakar terasa perih saat terkena sabun, tapi dia mengabaikannya. Setelah itu, dia tidur di kasur tipis, pakaian basah masih menempel di badan. Mimpi datang cepat, api, asap, dan wajah Natasha yang pucat. Pagi hari, teleponnya berdering, nomor asing. Arga mengangkat dengan suara serak. Di ujung sana, suara pria berbicara dalam bahasa Inggris beraksen Rusia. Dia diperintahkan datang ke kantor Volkova Oil di pusat kota jam 10 pagi. Arga bingung, tapi dia setuju. Dia tiba di gedung kaca 40 lantai tepat waktu. Resepsionis cantik mengantarnya ke lift eksekutif. Di lantai teratas, pintu terbuka ke ruang rapat besar. Meja kayu mahoni, kursi kulit, pemandangan Moskow dari jendela lantai sampai langit-langit. Vladimir duduk di ujung meja. Di depannya tumpukan dokumen dan cek kosong. Vladimir menunjuk kursi. Arga duduk. Pria tua itu mendorong cek ke arahnya. Angka di atasnya membuat Arga menahan napas. 500 juta rubel, sekitar 80 miliar rupiah. Cukup untuk beli rumah di Jakarta, mobil mewah, dan hidup tanpa kerja seumur hidup.
Arga menatap cek itu lama, lalu dia menggeleng pelan. Dia mendorong cek kembali ke Vladimir. Pria tua itu mengangkat alis, terkejut. Arga berdiri, menunduk hormat, lalu berjalan keluar. Di lift turun, dadanya terasa ringan. Dia tidak butuh uang, dia butuh sesuatu yang lain yang belum dia mengerti. Malam itu, Arga kembali ke penthouse yang sudah kosong. Lantai 63 masih ditutup polis lain, tapi lantai bawah sudah dibersihkan. Dia mengambil sapu lamanya, mulai membersihkan sisa abu di koridor. Gerakan mekanis, tapi pikirannya jauh. Gambar Natasha di kursi roda terus muncul. Tiba-tiba, lift berbunyi. Pintu terbuka. Natasha keluar, berjalan pelan dengan bantuan tongkat. Dia memakai mantel bulu putih, rambutnya tergerai, matanya langsung menemukan Arga. Wanita itu berjalan mendekat, langkahnya masih lemah tapi tegas. Mereka berdiri berhadapan di tengah koridor yang masih bau asap. Natasha mengulurkan tangan lagi, kali ini memegang lengan Arga lebih lama. Jari-jarinya menyentuh perban, lalu naik ke wajahnya. Arga merasakan kehangatan yang aneh, kontras dengan dingin Moskow di luar jendela. Natasha menatap reruntuhan di sekitar mereka. Kasur hangus, dinding gosong, chandelier kristal yang jatuh dan pecah. Lalu dia menatap Arga lagi. Ada sesuatu di matanya, sesuatu yang lebih dari sekedar terima kasih, sesuatu yang baru lahir dari abu. Di luar, salju masih turun, tapi di dalam koridor itu, di antara reruntuhan, panas mulai terasa lagi. Bukan dari api, tapi dari dua hati yang baru saja bertemu di tengah bencana. Hari-hari setelah kebakaran berlalu seperti kabut pagi di sungai Moskwa. Arga kembali ke rutinitasnya di penthouse Volkova yang sedang direnovasi. Lantai 63 masih ditutup, tapi lantai bawah sudah mulai ramai lagi dengan pekerja bangunan. Dia mengambil sapu baru, seragam baru, dan tempat tidur baru di kamar pelayan yang lebih besar. Vladimir Volkova memberi perintah lewat asisten. Arga tetap bekerja, tapi sekarang jadi kepala tim kebersihan. Gajinya naik 3 kali lipat. Tapi Arga tidak peduli uang. Dia hanya ingin dekat dengan tempat Natasha berada. Natasha pulang dari rumah sakit setelah 3 hari. Dia kembali ke villa keluarga di Rubliovka, bukan penthouse. Villa itu seperti istana kecil di tengah hutan pinus, dikelilingi pagar besi tinggi dan kamera keamanan. Arga tidak tahu alamat pastinya, tapi setiap malam dia membayangkan wajah itu. Sentuhan jari di perbannya, tatapan mata biru yang seperti danau beku. 1 minggu berlalu. Arga sedang membersihkan lobi penthouse saat ponselnya bergetar. Pesan dari nomor asing. Hanya 1 kalimat. Malam ini, jam 8, gerbang belakang villa. N. Arga menatap layar lama. Jantungnya berdegup kencang. Dia tahu siapa N itu. Malam itu, Moskow diselimuti salju tebal. Arga naik metro ke stasiun terakhir di barat kota, lalu berjalan kaki 2 kilometer melewati hutan pinus. Napasnya membentuk kabut putih. Mantel tipisnya tidak cukup melawan dingin minus 25 derajat, tapi dia terus berjalan. Gerbang belakang villa muncul di depannya, besi hitam setinggi 3 meter. Sebuah mobil Mercedes hitam parkir di samping, lampunya mati. Pintu gerbang terbuka pelan. Natasha berdiri di sana, memakai mantel bulu panjang dan topi Rusia dari bulu rubah. Wajahnya disembunyikan sebagian oleh syal, tapi matanya langsung dikenali. Dia mengulurkan tangan. Arga menggenggamnya. Jari-jari mereka saling bertaut, dingin tapi hangat sekaligus. Natasha menarik Arga masuk. Gerbang tertutup otomatis di belakang mereka. Di dalam, taman villa tertutup salju putih bersih, lampu-lampu kecil di pohon pinus menyala lembut. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang sudah disapu.
Kaki Arga meninggalkan jejak di salju, jejak Natasha hampir tidak terlihat karena sepatu botnya yang ringan. Mereka sampai di sauna kayu kecil di ujung taman. Bangunan itu berdiri sendiri, dikelilingi pagar bambu. Asap tipis keluar dari cerobong. Natasha membuka pintu. Di dalam, panas langsung menerpa wajah Arga. Ruangan kecil, dinding kayu pinus, bangku 2 tingkat, tungku batu penuh bara. Di sudut, jacuzzi outdoor tertutup gelembung uap. Airnya bercahaya biru dari lampu bawah. Natasha menutup pintu. Dia melepas mantelnya, memperlihatkan gaun wol krem yang pas di tubuh. Arga berdiri canggung di depan pintu, masih memakai jaket kerja. Natasha mendekat, membantunya melepas jaket. Jari-jarinya menyentuh pundak Arga yang masih terbalut perban tipis. Luka bakar sudah mulai sembuh, tapi bekasnya masih merah. Mereka duduk di bangku sauna. Panas membuat keringat langsung muncul di dahi Arga. Natasha menuang air ke batu panas. Uap membubung mengisi ruangan. Aroma kayu pinus dan minyak esensial lavender menyebar. Mereka duduk berdampingan, bahu mereka hampir bersentuhan. Arga merasakan kehangatan tubuh Natasha, kontras dengan dingin yang baru saja dia tinggalkan di luar. Natasha mengeluarkan botol syampanya dari ember es kecil. 2 gelas kristal mengikuti. Dia menuang, gelembung kecil naik ke permukaan. Arga mengambil gelas dengan ragu. Dia belum pernah minum syampanye mahal. Natasha mengangkat gelasnya lalu meneguk pelan. Arga mengikuti. Rasa asam manis menyelinap di lidahnya. Aneh tapi enak. Mereka pindah ke jacuzzi. Natasha melepas gaunnya, memperlihatkan bikini putih sederhana di bawahnya. Tubuhnya ramping, kulitnya putih seperti salju. Arga menahan napas. Dia melepas bajunya sendiri, hanya menyisakan celana pendek. Bekas luka bakar di pundak dan lengannya terlihat jelas di bawah lampu kuning sauna. Mereka masuk ke air panas. Gelembung menutupi permukaan, uap naik ke wajah. Natasha duduk di samping Arga, kaki mereka bersentuhan di bawah air. Jari-jari Natasha bermain di permukaan air, membuat riak kecil. Arga menatapnya. Wanita ini yang dulu hanya dia lihat dari kejauhan, sekarang ada di sampingnya. Nyata, hangat. Natasha mendekat, kepalanya bersandar di pundak Arga yang sehat finan. Rambut pirangnya basah di ujung, menempel di kulit. Arga merasakan napas Natasha di lehernya, pelan dan teratur. Tangan wanita itu naik ke dada Arga, jari-jarinya menggambar lingkaran kecil di atas bekas luka. Arga menegang, tapi tidak menolak. Malam berlalu dalam diam, hanya suara gelembung jacuzzi dan kayu yang berderit di tungku. Natasha mengambil botol syampanya lagi, menuang ke gelas Arga. Mereka minum bergantian dari gelas yang sama. Rasa alkohol mulai naik ke kepala Arga, membuat dunia terasa lembut di tepinya. Natasha berdiri tiba-tiba, air menetes dari tubuhnya. Dia mengulurkan tangan. Arga menggenggamnya. Mereka keluar dari jacuzzi, berjalan ke bangku sauna yang lebih tinggi. Handuk tebal menutupi bangku. Natasha duduk, menarik Arga ke sampingnya. Wajah mereka sekarang sejajar. Mata biru Natasha menatap dalam ke mata coklat Arga. Jarak mereka menyusut, hidung mereka hampir bersentuhan. Napas Natasha hangat di bibir Arga, lalu bibir mereka bertemu. Ciuman pertama lembut, ragu, seperti mencoba rasa baru, lalu lebih dalam. Tangan Natasha memegang leher Arga, jari-jarinya menekan kulit. Arga memeluk pinggang Natasha, menariknya lebih dekat. Tubuh mereka menempel, panas dari sauna bercampur panas dari dalam. Mereka berpisah sejenak, napas terenah. Natasha tersenyum kecil, pertama kalinya Arga melihatnya. Lalu ciuman lagi, lebih lama.
Tangan Arga naik ke punggung Natasha, merasakan tulang belakang di bawah kulit halus. Wanita itu mendesah pelan, suara yang hilang diuap. Waktu berhenti, hanya ada mereka berdua di dunia kecil dari kayu dan uap. Salju di luar terus turun, menutupi jejak kaki mereka. Tapi di dalam, musim panas tiba-tiba datang. Panas, lengket, penuh rasa ingin tahu. Setelah beberapa saat, Natasha menarik diri. Wajahnya merah, bukan karena panas sauna. Dia mengambil handuk, membungkus tubuhnya. Arga melakukan hal yang sama. Mereka duduk berdampingan lagi, bahu bersentuhan. Natasha mengambil ponselnya, mengetik sesuatu, lalu menunjukkan layar ke Arga. Foto mereka berdua di jacuzzi diambil dari cermin di dinding. Wajah Arga penuh keringat. Natasha tersenyum di sampingnya. Malam berakhir saat jam menunjukkan pukul 11. Natasha mengantar Arga ke gerbang belakang. Mobil Mercedes yang sama menunggu. Supirnya tidak melihat apa-apa, hanya membuka pintu. Arga masuk, duduk di jok belakang. Natasha berdiri di luar, tangannya di kaca jendela. Mobil mulai bergerak. Arga menatap ke belakang sampai bayangan Natasha hilang di salju. Keesokan harinya, Arga kembali bekerja, tapi semuanya berbeda. Setiap sudut penthouse mengingatkannya pada malam sebelumnya. Aroma kayu pinus di lift, suara gelembung di kamar mandi VIP. Dia membersihkan dengan gerakan otomatis, tapi pikirannya jauh. Sore hari, pesan baru masuk. Kali ini undangan resmi. Natasha mengajak Arga ke Opera Bolshoi akhir pekan. Tiket sudah dipesan, jas tuxedo akan dikirim ke apartemennya. Arga menatap pesan itu lama. Dia belum pernah ke opera. Dia bahkan tidak punya sepatu mengkilap. Malam opera tiba. Arga berdiri di depan cermin apartemen kecilnya, memakai tuxedo hitam yang dikirim kurir. Jasnya pas di badan, seperti dibuat khusus. Dia naik taksi ke teater Bolshoi. Bangunan megah dengan pilar-pilar putih, lampu kristal di langit-langit. Orang-orang berpakaian mewah masuk dengan mobil mewah. Natasha menunggu di tangga utama. Gaun merah marun, panjang sampai lantai, belahan di sisi kaki. Rambutnya digelung tinggi, anting berlian berkilau. Dia tersenyum saat melihat Arga. Mereka berjalan masuk bersama. Tangan Natasha di lengan Arga. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik, Putri Volkova dengan pria asing. Di dalam, kotak VIP di lantai 2, kursi beludru merah, pemandangan panggung sempurna. Pertunjukan dimulai, musik mengalir, penyanyi bergerak di panggung. Arga tidak mengerti ceritanya, tapi dia menikmati kehangatan tangan Natasha di tangannya. Istirahat, mereka keluar ke balkon. Udara dingin, tapi Natasha tidak melepaskan genggaman. Setelah opera, mereka naik limusin ke restoran di atap gedung tinggi. Meja di sudut, pemandangan Moskow malam. Makanan datang, kaviar hitam, daging rusa, anggur merah tua. Arga makan pelan, mencoba tidak terlihat canggung. Natasha tertawa kecil saat dia salah pakai garpu. Malam berakhir di yacht pribadi Volkova di sungai Moskwa. Kapal kecil tapi mewah, kabin kayu mahoni, karpet tebal. Mereka duduk di dek melihat lampu kota bergerak perlahan. Natasha membawa selimut menutupi mereka berdua. Tubuh mereka saling bersandar. Ciuman lagi, lebih bebas sekarang. Tangan Arga menjelajah, Natasha tidak menolak. Hari-hari berikutnya jadi pola baru. Pertemuan rahasia di villa, makan malam di restoran tersembunyi, perjalanan singkat ke danau beku di luar kota. Natasha mengajari Arga bahasa Rusia dasar. Arga mengajari Natasha makan nasi goreng dari warung pinggir jalan yang dia temukan di Moskow. Wanita itu tertawa saat sambal membuat matanya berair. Tapi, di balik kebahagiaan, bayangan mulai muncul.
Foto mereka di opera muncul di media sosial. Komentar-komentar mulai berdatangan. Siapa pria itu? Bukan Dimitri. Dimitri, nama yang Arga dengar sekali dari pelayan. Mantan Natasha. Pria kaya, anak konglomerat minyak lain. Tinggi, tampan, kejam. Arga mulai notis mobil hitam yang mengikuti dari kejauhan. Pesan ancaman di ponselnya, nomor tidak dikenal. Tapi dia tidak bilang ke Natasha. Dia tidak mau wanita itu khawatir. Cinta mereka masih baru, rapuh seperti es di musim semi. Malam terakhir di bab ini, mereka bertemu di villa lagi. Kali ini di kamar Natasha. Kamar besar, tempat tidur king size, jendela menghadap hutan. Salju turun di luar, menutupi dunia dalam diam. Mereka berbaring berdampingan, pakaian berserakan di lantai. Tubuh mereka saling menempel, keringat bercampur. Natasha mentracing bekas luka Arga dengan jari. Arga mencium keningnya. Di luar, mobil hitam parkir di bawah pohon pinus. Lampunya mati, tapi mesin masih menyala. Dimitri duduk di dalam, tangannya mengepal di setir. Matanya menatap jendela kamar yang menyala redup. Api cemburu mulai menyala di dadanya, lebih panas dari kebakaran penthouse. Cinta Arga dan Natasha sudah berjalan 2 bulan. Moskow mulai memasuki musim semi. Salju mencair di trotoar, tapi udara masih dingin menusuk. Mereka semakin berani. Pertemuan tidak lagi hanya malam hari. Kadang Natasha datang ke penthouse saat jam kerja Arga selesai, naik lift pribadi tanpa sepengetahuan satpam. Mereka menghabiskan waktu di lantai kosong yang sedang direnovasi, duduk di lantai beton, makan roti isi daging yang Arga bawa dari pasar lokal. Tapi bayangan Dimitri semakin jelas. Mobil hitam itu sekarang muncul hampir setiap hari. Kadang di depan penthouse, kadang di stasiun metro tempat Arga pulang. Pesan ancaman di ponsel Arga bertambah kasar. Foto-foto candid mereka berdua dikirim lewat email anonim. Arga tetap diam. Dia tidak mau Natasha tahu. Dia tahu wanita itu sudah cukup menderita karena kebakaran. Satu malam di akhir Maret, Natasha mengajak Arga ke pesta ulang tahun temannya di klub malam elit di pusat Moskow. Klub itu bernama Ice Palace, bangunan kaca dengan lantai dansa dari es buatan. Musik keras, lampu laser warna-warni, orang-orang kaya menari dengan gelas vodka di tangan. Arga memakai jas hitam yang Natasha belikan, tapi dia tetap merasa tidak nyaman di tengah kerumunan. Natasha memakai gaun hitam pendek, belahan punggung sampai pinggang, rambutnya tergerai, anting berlian berkilau di bawah lampu. Mereka menari di tengah lantai, tubuh mereka saling menempel, gerakan mengikuti irama. Arga lupa sejenak tentang ancaman, hanya ada Natasha, aroma parfumnya, dan denyut musik di dada. Tapi di sudut gelap klub, Dimitri berdiri dengan segelas whisky. Matanya tidak lepas dari mereka. Pria itu lebih tinggi dari Arga, rambut hitam disisir rapi, jas abu-abu mahal. Di sampingnya 2 pria berbadan besar memakai mantel kulit. Dimitri meneguk whisky sampai habis, lalu menghancurkan gelas di meja. Pecahan kaca berceceran. Pesta berakhir pukul 3 pagi. Arga dan Natasha keluar lewat pintu belakang. Mobil limusin menunggu. Supir membuka pintu. Tapi saat Natasha masuk, tangan besar menutup mulutnya dari belakang. Pria berbadan besar, wajah penuh bekas luka. Arga berbalik, tapi terlambat. Pukulan keras mendarat di perutnya. Dia jatuh berlutut, napas tersengal. 2 pria lain muncul dari bayangan. Mereka mengikat tangan Arga dengan tali plastik. Natasha berusaha menjerit, tapi suaranya tertahan kain di mulutnya. Mereka didorong masuk ke van hitam yang parkir di gang. Pintu van ditutup keras, mesin menyala. Limusin Volkova ditinggal kosong di trotoar. Van melaju kencang meninggalkan Moskow, jalan tol kosong di malam hari.
Arga duduk di lantai van, tangan terikat di belakang. Natasha di sampingnya, mata penuh ketakutan. 3 pria di depan, 1 menyetir, 2 memegang senjata. Dmitri duduk di bangku depan, punggung menghadap mereka. Dia tidak menoleh. Perjalanan berlangsung berjam-jam. Van keluar dari jalan tol, masuk ke jalan tanah di tengah hutan. Salju masih tebal di sini, lebih dingin dari Moskow. Suhu di dalam van turun drastis. Arga merasakan jari kakinya mulai kebas. Natasha bersandar padanya, tubuhnya gemetar. Akhirnya van berhenti di depan gudang tua dekat Novosibirsky. Bangunan beton retak, atap berkarat, dikelilingi pagar kawat berduri. Salju setinggi lutut, lampu sorot kuning menyala di sudut. Pintu gudang terbuka, van masuk, pintu ditutup lagi. Di dalam, gudang kosong kecuali tumpukan peti kayu dan drum minyak beku. Lampu neon berkedip di langit-langit, bau oli dan karat menyengat. Arga dan Natasha didorong keluar, tangan mereka masih terikat. Dmitri akhirnya berbalik, wajahnya dingin, mata merah karena alkohol atau amarah. Pria itu berjalan mendekat. Dia menarik kursi besi tua, duduk menghadap mereka. Salah satu anak buahnya membuka ikatan kaki, tapi tangan tetap terikat. Dmitri mengeluarkan pistol dari jasnya, memainkannya di tangan. Laras hitam berkilau di bawah lampu neon. Natasha mencoba bergerak mendekat ke Arga, tapi anak buah menahannya. Dmitri berdiri, berjalan ke arah Natasha. Jari-jarinya menyentuh pipi wanita itu kasar. Natasha menoleh jijik. Dmitri tertawa kecil, suara serak. Arga mengepal tangan di belakang, ototnya menegang. Dia ingat pelajaran silat dari ayahnya di Semarang. Gerakan tangan, putaran pinggang, tendangan rendah. Tapi tangan terikat, dia butuh waktu. Dmitri kembali ke kursi. Dia mengeluarkan ponsel, menunjukkan layar ke Natasha. Foto-foto mereka berdua di jacuzzi, di opera, di yacht. Beberapa foto dari sudut yang tidak mungkin mereka sadari. Dmitri mengetuk layar keras. Ponsel jatuh ke lantai beton, retak. Malam berlalu lambat. Suhu di gudang turun ke -45 derajat. Salju masuk lewat celah atap, menumpuk di sudut. Arga dan Natasha didorong ke sudut gudang, punggung mereka ke dinding beton. Anak buah Dmitri bergantian jaga, senjata di tangan. Dmitri keluar sebentar, kembali dengan botol vodka. Dia minum dari botol, wajahnya semakin merah. Pukul 5 pagi, Dmitri mendekat lagi. Kali ini dia membawa pisau lipat, bilahnya tajam, berkilau. Dia mendekati Arga, pisau di dekat leher. Arga menahan napas. Dmitri menggores kecil di pipi Arga, darah tipus mengalir. Natasha menjerit pelan di balik kain. Tapi Arga tidak diam. Saat Dmitri lengah, dia mengangkat kaki, menendang perut pria itu. Dmitri terhuyung, pistol jatuh dari tangannya. Arga berguling, menggunakan bahu untuk mendorong tubuh. Anak buah berlari mendekat, tapi Arga sudah berdiri. Tangan masih terikat, tapi kaki bebas. Duel dimulai. Arga menghindar dari pukulan pertama, lalu memutar pinggang. Tendangan silat mendarat di lutut anak buah. Pria itu jatuh, senjatanya meluncur di lantai es. Arga menendang senjata itu ke sudut gelap. Anak buah kedua menembak, tapi peluru meleset, memantul di dinding beton. Natasha bergerak, dia menggunakan bahu untuk mendorong peti kayu kecil. Peti jatuh mengenai kaki Dmitri. Pria itu mengumpat, jatuh berlutut. Natasha merangkak, mencapai botol vodka yang jatuh. Dia menghancurkan botol di kepala Dmitri. Pecahan kaca dan cairan berceceran. Api kecil menyala saat vodka bertemu percikan dari lampu neon rusak. Arga membebaskan tangannya. Tali plastik putus saat dia gesek di tepi peti kayu tajam. Dia berlari ke Natasha, menariknya berdiri. Mereka lari ke pintu gudang, tapi terkunci, rantai besi tebal. Anak buah mengejar, senjata di tangan.
Arga melihat drum minyak beku di sudut. Dia mendorong Bram itu sekuat tenaga. Drum jatuh, berguling, menabrak anak buah. Pria itu jatuh, senjatanya meluncur lagi. Arga mengambil senjata, tapi tidak menembak. Dia bukan pembunuh. Dimitri berdiri lagi, wajah penuh darah dari pecahan botol. Dia mengeluarkan pistol cadangan. Tembakan pertama mengenai dinding dekat kepala Arga. Tembakan kedua mengenai lampu neon. Gudang jadi gelap, hanya lampu sorot luar yang masuk lewat celah. Arga dan Natasha berlari ke sudut lain. Mereka menemukan pintu kecil di belakang tumpukan peti. Arga menendang pintu itu. Engsel lepas. Mereka keluar ke salju. Badai salju menyambut. Angin kencang. Butiran es menusuk wajah. Di luar hutan pinus gelap. Salju setinggi pinggang. Arga menggendong Natasha di punggung. Kaki wanita itu terluka saat jatuh di gudang. Mereka berjalan menjauh dari gudang. Lampu sorot menyapu salju, mencari mereka. Tembakan terdengar lagi, tapi jauh. Arga terus berjalan. Napasnya membentuk kabut tebal. Kakinya tenggelam di salju, tapi dia tidak berhenti. Natasha memegang lehernya erat. Tubuh mereka saling menghangat. Setelah 1 jam, mereka menemukan jalan tanah kecil. Jejak ban truk terlihat. Mereka berjalan mengikuti jejak. Kaki Arga berdarah karena sepatu bolong, tapi dia terus. Akhirnya, lampu truk muncul di kejauhan. Truk pengangkut kayu. Arga melambai. Truk berhenti. Supir tua keluar, wajah penuh kerutan. Dia membantu mereka masuk kabin. Kabin truk hangat, pemanas menyala. Natasha pingsan di pangkuan Arga. Supir memberikan selimut tua. Mereka menuju kota kecil terdekat. Di sana polisi dipanggil. Dimitri dan anak buahnya ditangkap saat fajar. Gudang ditemukan penuh barang ilegal, senjata, minyak curian. Arga dan Natasha dibawa ke rumah sakit kecil. Luka mereka dirawat. Vladimir datang dengan helikopter pribadi sore harinya. Wajahnya pucat saat melihat putrinya, tapi matanya penuh rasa hormat saat menatap Arga. Pria muda itu selamatkan Natasha lagi. Kali ini dari tangan manusia, bukan api. Malam itu di kamar rumah sakit, Arga duduk di samping tempat tidur Natasha. Wanita itu tidur nyenyak, infus di tangan. Di luar salju mulai mencair. Musim semi datang, tapi badai belum selesai. Dimitri mungkin ditangkap, tapi keluarganya punya kekuatan. Ancaman baru menunggu. Tapi Arga tidak takut. Dia sudah lewati api dan es. Dia akan lewati apa saja demi Natasha. Helikopter Vladimir mendarat di lapangan kecil dekat rumah sakit Novosibiria pagi hari berikutnya. Baling-baling masih berputar saat pintu terbuka. 2 bodyguard keluar lebih dulu, lalu Vladimir sendiri. Jas hitamnya berkibar ditiup angin Siberia yang masih dingin. Matanya langsung mencari Arga yang berdiri di pintu masuk rumah sakit dengan mantel pinjaman dari perawat. Luka di pipinya sudah dijahit, perban baru melilit lengannya. Vladimir berjalan cepat. Dia tidak berhenti di depan Arga, tapi langsung memeluknya. Pelukan singkat, kaku, tapi penuh arti. Tubuh pria tua itu lebih kecil dari yang Arga bayangkan, tapi kuat. Setelah itu, Vladimir masuk ke dalam, menuju kamar Natasha. Arga mengikuti dari belakang, langkahnya pelan karena kaki masih nyeri. Natasha sudah duduk di tempat tidur. Gaun pasien diganti piyama sutra putih yang dibawa asisten. Rambutnya diikat ponytail, wajahnya masih pucat, tapi matanya cerah. Dia tersenyum lemah saat melihat ayahnya. Vladimir duduk di samping tempat tidur, memegang tangan putrinya. Mereka tidak banyak gerak, tapi Arga bisa lihat ikatan di antara mereka. Dokter masuk, membawa laporan.
Natasha boleh pulang sore ini. Luka-lukanya ringan, hanya memar dan luka gores. Arga juga diperiksa ulang. Dokter memuji ketahanannya. Luka bakar lama sudah sembuh. Luka baru dari pisau Dimitri hanya butuh jahitan. Mereka diberi obat dan vitamin. Helikopter membawa mereka kembali ke Moskow. Penerbangan 2 jam. Di dalam, kabin mewah dengan kursi kulit dan meja kayu. Natasha duduk di samping Arga. Kepalanya bersandar di pundak pria itu. Vladimir di depan membaca tablet. Pemandangan Siberia berlalu di bawah. Hutan pinus putih, danau beku, jalanan kosong. Arga memegang tangan Natasha sepanjang perjalanan. Mereka mendarat di helipad pribadi di atap gedung kantor Volkova Oil. Dari sana, mobil Rolls-Royce mengantar ke Villa Rubliovka. Gerbang besi terbuka otomatis. Di dalam, pelayan berbaris menyambut. Bunga segar di vas, karpet merah digelar. Natasha langsung dibawa ke kamarnya di lantai 2. Arga diantar ke kamar tamu di lantai 1, besar, dengan tempat tidur king size dan kamar mandi marmer. Malam itu, Vladimir memanggil Arga ke ruang kerja. Ruangan besar, dinding kayu mahoni, perapian menyala. Meja besar penuh dokumen. Vladimir duduk di kursi kulit, menunjuk kursi di depannya. Arga duduk. Pria tua itu mengeluarkan map tebal, mendorongnya ke Arga. Di dalam map, kontrak saham. 15% saham Rosoil, perusahaan minyak keluarga Volkova. Nilainya miliaran dolar. Arga menatap angka-angka itu lama. Dia ingat cek 500 juta rubel yang dia tolak. Ini jauh lebih besar. Vladimir menatapnya, menunggu reaksi. Arga menggeleng telan. Dia mendorong map kembali. Vladimir mengangkat alis, tapi tidak marah. Pria tua itu tersenyum kecil, pertama kalinya. Lalu dia mengeluarkan dokumen lain. Kontrak kerja sebagai direktur keamanan pribadi Natasha, gaji tahunan $500.000, plus rumah di Rubliovka dan mobil. Arga menatap lagi. Kali ini dia mengangguk, bukan karena uang, tapi karena bisa dekat dengan Natasha setiap hari. 2 minggu berlalu, Dimitri di penjara menunggu sidang. Keluarganya mencoba menyuap, tapi Vladimir punya koneksi lebih kuat. Kasus penculikan dan kepemilikan senjata ilegal membuat Dimitri terancam 15 tahun. Berita jadi headline di media Rusia, foto Arga dan Natasha muncul lagi, kali ini sebagai pahlawan. Natasha pulih total. Dia mulai keluar rumah, tapi selalu dengan Arga di samping. Mereka jalan-jalan di taman villa, duduk di bangku kayu dekat danau kecil. Salju sudah mencair total, rumput hijau mulai tumbuh. Burung berkicau di pohon pinus. Natasha memakai jaket tipis, Arga memakai kemeja lengan pendek. Bekas luka mereka jadi kenangan. Satu sore, Vladimir mengumpulkan keluarga dan staf di ruang makan besar. Meja panjang penuh makanan, kaviar, salmon asap, daging rusa, anggur vintage. Vladimir berdiri, mengangkat gelas. Dia mengumumkan pertunangan Arga dan Natasha. Ruangan hening sejenak, lalu tepuk tangan ramai. Natasha tersenyum lebar, tangannya memegang tangan Arga di bawah meja. Pernikahan direncanakan megah, tanggal ditetapkan 3 bulan lagi di kapel es pribadi di Danau Beku dekat Saint Petersburg. Gaun Natasha dirancang desainer Italia, 500 karat berlian di jahitan. Jas Arga dari Inggris, sepatu kulit buatan tangan. Undangan dikirim ke oligarki Rusia, pejabat pemerintah, bahkan selebriti Hollywood. Arga tetap bekerja, tapi sekarang tugasnya beda. Dia mengawasi keamanan villa, melatih satpam baru, memeriksa kamera. Tapi dia masih suka membersihkan sendiri. Setiap pagi, dia mengambil sapu kecil, menyapu daun kering di teras. Natasha sering menonton dari balkon, tertawa kecil.
Sebulan sebelum pernikahan, Arga terbang ke Indonesia. Jet pribadi Gulfstream, pertama kalinya dia naik pesawat mewah. Dia bawa Natasha. Pendaratan di Jakarta malam hari. Panas lembab langsung menerpa saat pintu terbuka. Mobil Mercedes menjemput langsung ke Semarang. Rumah ibunya kecil di pinggir kali, atap seng, dinding bata. Ibu Arga menangis saat melihat anaknya. Natasha turun dari mobil, memakai gaun sederhana, tapi tetap cantik. Ibu Arga memeluknya, memanggil manten. Mereka makan di warung soto dekat rumah. Natasha makan dengan lahap. Kuah panas membuat matanya berair lagi. Arga tertawa. Mereka tinggal 3 hari. Arga bawa ibunya ke dokter spesialis, bayar semua biaya. Rumah direnovasi, jadi 2 lantai dengan AC. Ibu Arga diberi toko kecil di depan rumah, jualan sembako. Natasha belajar masak gudeg dari Ibu Arga, tangannya penuh kuning. Kembali ke Rusia, persiapan pernikahan makin sibuk. Kapel es selesai dibangun. Dinding dari blok es bening, lantai dipanaskan agar tidak licin. Kursi dari kayu pinus, bantal beludru. Bunga impor dari Belanda, lilin aroma vanila. Tamu mulai berdatangan dengan jet pribadi. Hari pernikahan tiba. Suhu minus 15 derajat, tapi cerah. Arga berdiri di altar, jas hitam, dasi perak. Jantungnya berdegup kencang. Musik organ mengalir, pintu kapel terbuka. Natasha masuk, gaun putih berkilau, kerudung panjang di belakang. Vladimir mengantar, tangannya di lengan putri. Upacara singkat, cincin emas dengan berlian biru, ciuman di depan tamu, tepuk tangan ramai. Pesta di tenda besar di samping kapel, makanan buffet, band jazz, kembang api di langit malam. Arga dan Natasha menari pertama, gerakan pelan di lantai es. Bulan madu di Bali, jet pribadi lagi. Mereka tinggal di villa tepi pantai, kolam infinity, pelayan 24 jam. Pagi hari berenang, siang makan seafood, malam jalan di pantai. Natasha belajar selam, Arga ajari naik motor. Mereka foto di Pura Tanah Lot, Natasha pakai kebaya putih. Kembali ke Moskow, hidup baru dimulai. Arga jadi miliarder termuda di Rusia. Saham Rosoil naik, namanya masuk majalah bisnis. Tapi dia tetap sederhana, masih suka makan nasi goreng di warung kecil yang dia temukan. Natasha ikut, meski satpam mengawal dari kejauhan. Penthouse baru selesai, lantai 63 direnovasi total, dinding kaca anti peluru, lantai marmer hitam, chandelier kristal baru. Arga dan Natasha pindah masuk, kamar tidur besar, tempat tidur king size baru, balkon menghadap sungai Moskva. Arga masih sapu sendiri setiap minggu, hobi lama. Setahun kemudian, Natasha hamil. Perutnya mulai membuncit. Arga panik saat USG pertama, tapi senyum lebar saat dengar detak jantung. Vladimir beri hadiah, pulau kecil di Laut Hitam. Mereka bangun rumah liburan di sana. Anak lahir di musim dingin, laki-laki mata biru seperti ibunya, kulit sawo matang seperti ayahnya, namanya Alexei Arga Volkova. Kakek Vladimir menangis saat gendong cucu pertama. Arga berdiri di samping, tangannya memegang tangan Natasha. Malam itu, di kamar rumah sakit, Arga duduk di samping tempat tidur. Natasha tidur dengan bayi di pelukannya. Di luar, salju turun lagi. Moskow kembali putih. Arga menatap keluarganya. Dari tukang sapu di Semarang ke ayah miliarder di Rusia. Dari api neraka ke pelukan hangat. Dia ingat malam kebakaran, selang air, handuk basah, tangga darurat. Dia ingat gudang es, pistol, botol vodka. Tapi sekarang semua jauh, hanya ada damai. Dia mencium kening Natasha, lalu kening anaknya. Lalu dia tidur di kursi, tangannya tetap memegang tangan istrinya.
Di luar, salju terus turun, menutupi jejak lama, membuka lembaran baru. Kisah mereka jadi legenda di Moskow. Pria Indonesia yang rebut hati putri oligarki. Bukan karena uang, tapi karena keberanian dan hati tulus. Dari sapu ke jet pribadi, dari api ke es, dari mimpi ke kenyataan.